Kita berdoa. Sungguhlah kami bersyukur kepadamu, ya Allah yang sungguh baik, karena hari-hari kami adalah kemurahan dan pengasihan-Mu. Sampai pada saat ini pun ya Tuhan, ketika semua keluarga beribadah di rumah masing-masing, bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya karena kemurahan dan pengasihan Tuhan yang tetap menguatkan kami, khususnya di dalam menghadapi pandemi virus corona yang sampai saat ini masih menjadi perjuangan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, lewat firman Tuhan hari ini, kami berseru kepada Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu yang menuntut dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada saat ini tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Saya membacakan bagi kita di ayat terakhir ayat 21, saya mengajak kita membacanya secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi seluruh jemaat yang kami kasihi. Bapak Ibu, firman Tuhan masih di dalam perenungan Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah kepada Allah, hai seluruh bumi, yang didasarkan kepada surat pengajaran Paulus kepada jemaat Efesus yang kita baca tadi dari ayat 15 sampai 21 pada pasal yang kelima surat Efesus ini. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada ayat 1, Efesus, Paulus melalui surat ini mengajarkan kepada setiap orang percaya di Efesus ketika itu untuk hidup sebagai anak-anak terang. Bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup sebagai anak-anak terang, di mana pada ayat yang ke-15 itu lebih dikhususkan, ditegaskan, kita harus memperhatikan kehidupan kita dengan saksama, dengan cermat, dengan teliti, untuk kita hidup sebagai orang yang arif, yang bijaksana, bukan sebagai orang bebal. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai orang percaya, tentu kehidupan kita haruslah berbeda dibandingkan dengan kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Segala perbuatan kita, pola pikir kita, cara hidup kita haruslah menunjukkan ciri khas yang menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang, anak-anak Tuhan yang harus hidup dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana.
Inilah yang diinginkan Paulus, Bapak Ibu yang kekasih, pada jemaat Efesus ketika itu. Begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya hal-hal yang telah terjadi dalam persekutuan umat di Efesus ketika itu, yang juga mengkhawatirkan kehidupan mereka sebagai anak-anak Allah. Sehingga ditegaskan dalam pasal ini, di dalam Kristus, seluruh umat, seluruh orang percaya harus hidup bukan seperti orang bebal yang tidak mengenal Allah, tetapi seperti orang arif yang bijaksana, di mana terang menjadi bagian dari kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih, ada 5 bagian. Ada 5 hal yang menjadi pengajaran khusus dari Paulus kepada jemaat Efesus ketika itu, dan juga bagi kita dalam konteks hidup saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan untuk hidup sebagai orang arif, seluruh orang percaya haruslah mempergunakan waktu yang ada. Berangkat dari kehidupan orang Yunani ketika itu, Bapak Ibu, ada 3 pembagian waktu menurut orang Yunani. Yang pertama adalah hora. Mungkin dari kata ini juga istilah bahasa Inggris menunjukkan hour, waktu, Bapak Ibu. Yang artinya ini bersifat nominal yang dapat dihitung. 1 menitkah, 60 menitkah, 1 jamkah, atau yang lain sebagainya. Yang kedua adalah kronos, Bapak Ibu yang kekasih. Kronos ini adalah waktu yang berurutan. Tentu dari kata inilah lahir kata kronologi. Kronos, waktu yang berurutan. Setelah ini lalu itu, setelah ini lalu itu, begitu. Kronologi. Lalu yang ketiga ada kata kairos untuk waktu. Nah, dalam ayat 16 dalam bahasa Yunaninya memakai istilah yang ketiga ini, yaitu kairos. Yang pengertiannya adalah menunjukkan waktu yang tertentu, waktu yang tepat, waktu yang istimewa, khusus. Atau secara khusus dapat dikatakan, kairos dalam ayat 16 ini hendak mengatakan waktu yang tepat, waktu yang khusus istimewa itu tidak akan bisa diulang kembali. Jadi Bapak Ibu, misal kita beribadah di hari Minggu, ini adalah kairos yang kita terima hanya oleh anugerah Allah. Minggu-minggu tertentu adalah hari yang istimewa, Bapak Ibu yang kekasih, waktu yang harus kita terima, kita syukuri, di mana itu tidak akan terulang kembali, Bapak Ibu. Seperti Minggu Jubilate yang lalu, tanggal 3 Mei 2020, itu tidak akan terulang lagi, Bapak Ibu. Kita tidak akan lagi pernah mendapatkan Minggu Jubilate yang tertanggal 3 Mei 2020. Dalam makna ini, setiap orang percaya harus menggunakan waktu yang ada, kairos itu, karena dikatakan di sini, hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya adalah banyak hal yang menjadi pencobaan. Jika kita tidak arif, jika kita tidak bijaksana, jika kita tidak sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan menjalankan hari-hari ini, akan banyak pencobaan, akan banyak tawaran, tipu muslihat iblis yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, orang yang arif, yang hidup di dalam Tuhan, harus mampu menggunakan kesempatan yang ada. Jadi tidak ada Bapak Ibu yang mengatakan untuk Tuhan, nantilah dulu. Nantilah setelah aku pensiun. Nantilah setelah pendapatanku lebih banyak. Nantilah setelah tanggunganku, anak-anakku sudah agak berkurang pengeluarannya. Nanti. Itu bukanlah kata-kata orang arif, Bapak Ibu yang kekasih.
Firman Tuhan menuntun kita saat ini, pergunakanlah. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Apa yang bisa kita perbuat hari ini, lakukanlah Bapak Ibu yang kekasih. Itu berangkat dari hati dan berangkat dari kesungguhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dimampukannya untuk hidup secara arif. Mempergunakan kairos, anugerah Allah, waktu yang istimewa, inilah yang pertama yang harus kita hidupi. Yang kedua Bapak Ibu yang kekasih, sebagai orang arif di dalam Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bahkan di ayat 17 dikatakan, jangan kamu bodoh. Bapak Ibu ini sangat tegas sekali. Jangan kamu bodoh, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus memahami, mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan, Bapak Ibu, ai jolma do peau, ai di portibion do peau, adang boy hubain songoni kata orang Batak. Tidak ada lagi kita yang mencari pembenaran diri dengan mengatakan saya ini masih manusia biasa. Emang ada manusia yang luar biasa? Tentu tidak ada, Bapak Ibu yang kekasih. Untuk itu mengerti, memahami dan melakukan kehendak Tuhan, inilah yang harus jelas terlihat dari ciri khas hidup orang yang bijaksana, arif di dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang kekasih, kehidupan orang yang arif haruslah dipenuhi dengan Roh Allah. Nanti kita bisa buka dalam surat Roma 8 ayat 6. Jelas dikatakan Paulus, Bapak Ibu, keinginan daging itu adalah maut, tetapi siapa yang mengikuti dan tunduk pada kehendak roh, keinginan roh, dia akan mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Bahkan ayat 14, Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Untuk itu Bapak Ibu dalam poin yang ketiga ini, kita harus hidup penuh, dikendalikan, diatur oleh Roh Allah. Kalau konteks surat Paulus ini tadi mengatakan jangan kamu mabuk oleh anggur. Ini berangkat dari situasi ketika itu Bapak Ibu. Di mana banyak orang-orang Efesus, orang-orang percaya di Efesus ketika itu yang hidupnya sudah tidak dapat lagi dikendalikan. Mereka biasanya tidak langsung pulang ke rumah, tetapi mereka mencari anggur, memuaskan keinginannya, sehingga mereka mabuk oleh anggur. Mereka lupa kehidupan seperti apakah yang harus dijalankan sebagai anak-anak Tuhan. Lewat firman ini kita diingatkan, tentu tidak hanya anggur, itu konteks ketika itu. Saat ini banyak juga orang percaya yang mabuk, yang dikuasai oleh keinginannya, hawa nafsunya. Mungkin karena duit, uang. Banyak orang yang mabuk karena uang ya, Bapak Ibu ya. Menghalalkan segala cara. Yang penting dia dapat duit, uang, materialisme, Bapak Ibu yang kekasih. Atau ada juga orang yang diperhamba oleh kuasa, jabatan. Bapak Ibu yang kekasih, dia mabuk oleh keinginannya, mempertuhankan kuasa, jabatan, profesi. Dia tidak lagi bisa membedakan mana kairos tadi untuk Tuhan, mana kesempatan-kesempatan untuk beribadah, membangun relasi dengan Allah, dengan mempertuhankan tugasnya, profesinya, mengatakan tidak ada waktu, tidak sempat beribadah, tidak sempat berdoa. Dia mabuk, tidak bisa mengendalikan keinginannya, telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Atau banyak lagi Bapak Ibu yang kekasih mungkin dengan gadget. Benar, kita hidup dalam zaman yang sudah sangat canggih. Di mana setiap orang, saya yakin mulai dari yang muda sampai yang tua Bapak Ibu, kita sudah asik menganggap gadget, handphone kita, media sosial kita sudah seperti sahabat. Sehingga banyak yang mengakui Bapak Ibu yang jauh terasa dekat, justru yang dekat
di sekeliling kita terasa jauh. Karena apa? Kita telah sangat terfokus dengan gadget kita, handphone kita, media sosial kita. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan itu salah, itu tidak boleh. Tentu saja boleh, khususnya dalam zaman yang sudah canggih ini. Itu juga buah dari pekerjaan manusia yang juga diizinkan Tuhan untuk pelengkap kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika gadget digunakan di dalam ibadah, kita sudah dikendalikan dengan hawa nafsu kita. Ketika gadget menuntun kita untuk melakukan kejahatan, dosa-dosa, Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Untuk itu Bapak Ibu, banyak sekali hal yang mengingatkan kita untuk hidup sebagai orang arif pada zaman saat ini. Kita tidak dikendalikan oleh kondisi, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang arif dan bijaksana haruslah mengendalikan kondisi dan situasi kita. Yang keempat, Bapak Ibu yang kekasih, ini adalah panggilan hidup orang percaya, di mana hidup kita haruslah setia di dalam penyembahan, persembahan kepada Allah. Paulus mengatakan di sini, hendaklah kita bermazmur satu dengan yang lain di dalam kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu yang kekasih, bukan mau mengatakan 24 jam kita harus bernyanyi-nyanyi terus, kidung jemaat kah, buku NDK, tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi ketika kita hidup di dalam penyembahan, persembahan, di mana hidup kita menjadi pujian kepada Allah, di mana hidup kita menjadi persembahan kepada Allah, inilah yang menandakan bahwa kita hidup secara arif dan bijaksana, yang diminta, yang dituntut dari kita, dari firman Tuhan kita. Untuk itu Bapak Ibu, apapun kondisi kehidupan kita, puji-pujian kepada Allah tidaklah membuat kita lupa untuk melakukannya, membuat kita renggang untuk melaksanakannya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, bernyanyi, bersorak, dan bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, itu terus kita laksanakan dengan pertolongan Tuhan. Secara khusus, bersyukur Bapak Ibu, inilah yang mampu dilakukan orang yang hidupnya sungguh digantungkan kepada Allah. Tidak akan ada sungut-sungut. Jangan lebih besar sungut-sungut dari ucapan syukurnya, Bapak Ibu yang kekasih. Ketika kita berada dalam relasi yang benar kepada Allah, sebagai orang percaya, kita akan mampu bersyukur. Kita akan mampu melihat apakah kebaikan-kebaikan Tuhan yang tetap nyata sekalipun itu terjadi dalam kondisi sulit. Di dalam iman kita mampu bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memeliharakan dan mengasihi kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima dikatakan di sini, sebagai orang arif, hendaklah anak-anak Tuhan itu merendahkan hati, merendahkan dirinya seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, ketika murid-muridnya mengatakan, siapakah yang terbesar di antara kami? Jawaban Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang terbesar adalah mereka yang mau dianggap paling rendah dan melayani satu akan yang lainnya. Itulah yang sesungguhnya yang terbesar. Sehingga nilai kerendahan hati, ketika kita mampu di dalam kerendahan diri kita, sungguh-sungguh mengakui kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, kita akan mampu, Bapak Ibu yang kekasih, menjalani hidup kita di dalam kearifan, kebijaksanaan,
dan terang kemuliaan Tuhan akan tetap bersinar lewat hidup keseharian kita. Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah untuk firman-Mu yang kudus pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan membantu kami, menguatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami tidak lengah, untuk kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan menjadi sumber pertolongan dan kekuatan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.